Ini adalah posisi yang sangat rentan bagi siapapun. Bu! Aris menghantamkan tinjunya ke ulu hati Teddy. Itu bukan sekadar pukulan peringatan. Itu adalah pukulan yang bertujuan untuk memutus napas. Teddy tersentak, tubuhnya tertekuk ke depan. Namun cengkeraman kedua anak buah Aris menahannya agar tetap berdiri. Masih mau bicara soal aturan? Aris kembali menghantamkan sikutnya ke arah tulang rusuk Teddy. Brak! Suara benturan itu terdengar keras. Teddy terbatuk, sedikit darah muncul di sudut bibirnya akibat lidahnya yang tergigit. Namun, bukannya merintih, Teddy justru mengangkat kepalanya. Matanya yang tadi dingin kini berkilat dengan cahaya yang mengerikan, seperti predator yang baru saja mencium bau darahnya sendiri. Hanya itu kemampuanmu, Inspektur? Suara Teddy terdengar parau namun tetap tenang secara mencekam. Aris merasa terhina karena serangannya seolah tidak berarti. Ia menjadi kalap. Ia mengangkat tangannya tinggi-tinggi, bermaksud mendaratkan tamparan keras terakhir ke wajah Teddy. Namun, dalam gerakan yang sangat kasar, ia merampas dompet Teddy yang ia pegang sebelumnya dan melemparkannya ke aspal dengan tenaga penuh. Plak! Dompet itu terhempas, terbuka lebar di dekat kaki Bribtu Jaka. Sebuah kartu identitas berwarna merah dengan hologram resmi TNI tergelincir keluar dari saku rahasianya, berkilau di bawah terik matahari, menantang siapapun untuk membacanya. Habisi saja dia. Biar jadi pelajaran buat warga sipil yang sok berani, teriak Aris sambil kembali mengangkat tangannya untuk memukul. Ia tidak sadar bahwa di bawah sana, Bribtu Jaka baru saja melihat sesuatu yang akan mengakhiri karir mereka semua. Suasana yang tadinya bising oleh makian Aris mendadak tersedot ke dalam sebuah vakum kesunyian yang mencekam. Bribtu Jaka, yang sedari tadi mencengkeram lengan kiri Teddy, terpaku. Matanya tak lepas dari kartu identitas yang tergeletak di aspal tepat di dekat ujung sepatunya. Sinar matahari memantulkan hologram sangkur perak yang bersilangan dengan petir, lambang yang hanya dimiliki oleh satuan paling ditakuti di negeri ini. Jaka melepaskan cengkeramannya secara perlahan, seolah tangan Teddy mendadak berubah menjadi besi panas yang membara. Tubuhnya mendadak kaku. Endan tunggu, Endan. Suara Jaka bergetar, hampir tidak keluar dari tenggorokannya. Apa lagi? Pegang yang benar, bentak Aris, tangannya sudah melayang di udara, siap mendaratkan pukulan berikutnya ke wajah Teddy. Endan, lihat ini dulu. Jaka memungut kartu itu dengan tangan yang gemetar hebat. Ia menyerahkannya kepada Aris dengan gerakan yang sangat ragu. Aris menyambar kartu itu dengan kasar. Apa sih? Paling kartu anggota ormas atau... Kalimat Aris terputus di tengah jalan. Matanya membelalak saat membaca baris demi baris tulisan di kartu tersebut. Nama, Teddy Ardiansyah. Pangkat, Mayor Infanteri. Kesatuan, Sat 81 Gultor Kopassus. Darah seolah berhenti mengalir di wajah Aris. Wajah yang tadinya merah padam karena amarah, kini berubah pucat pasi seputih kertas. Sat 81 Gultor. Unit anti-teror paling elit. Kelompok hantu yang bahkan rekan-rekan sesama militer pun segan untuk berurusan. Aris melirik ke arah Teddy, lalu kembali ke kartu itu. Ia menelan ludah, namun tenggorokannya terasa seperti tersumbat kerikil tajam. Di depannya, pria yang baru saja ia tampar, ia tendang, dan ia huna martabatnya, adalah seorang perwira menengah dari Korps Baret Merah. Keheningan itu terasa begitu berat. Para pengendara yang menonton dari jauh tidak tahu apa yang terjadi. Mereka hanya melihat ketiga polisi itu mendadak mematung seperti patung garam di hadapan pria berkaos oblong tersebut. Teddy perlahan memperbaiki posisi berdirinya. Ia menggerakkan bahunya yang tadi dikunci, terdengar bunyi gemeretak tulang yang kembali ke posisinya. Ia tidak bicara, ia hanya menunggu Aris menyadari sepenuhnya lubang kubur yang baru saja digalinya sendiri. Ketegangan yang tadinya berupa kebisingan kini berubah menjadi kesunyian yang mencekam. Hanya suara desis mesin kendaraan di kejauhan yang memecah udara. Ibda Aris masih menatap kartu di tangannya. Jantungnya berdegup sangat kencang hingga ia bisa merasakannya di pangkal tenggorokan. Namun, alih-alih langsung meminta maaf, mekanisme pertahanan diri dari egonya yang sakit mulai bekerja. Otaknya mencari celah untuk menyangkal kenyataan pahit ini. Ini pasti palsu, gumam Aris, suaranya parau. Ia menatap Teddy dengan pandangan penuh keraguan yang dipaksakan. Mana mungkin seorang mayor Kopassus keluyuran sendirian pakai mobil tua begini di jam dinas? Kamu pikir saya bodoh? Bribtu Jaka menarik seragam Aris, berbisik dengan nada panik. Endan, lihat cetakannya. Itu hologram asli Mabes TNI.